Assalamualaikum sahabat. Semoga hari ini dilimpahkan rezeki yang sangat besar untuk kita semua dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan jangan lupa sahabat, sebelum kita masuk ke ceritanya, mohon dukungannya dengan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai kisahnya. Desa Bareum di kaki pegunungan Jawa Barat selalu tampak hidup pada pagi hari. Suara ayam berkokok bercampur dengan dentingan alat pertanian dan tawa anak-anak yang berlarian di tanah merah. Namun tak jauh dari riuh itu, di sebuah gubuk kecil yang hampir roboh, ada seorang pemuda bernama Raka yang hidupnya jauh dari kata ramai. Raka, 18 tahun, adalah anak muda yang kurus dan berkulit kusam. Namun bukan itu masalahnya. Yang membuat hidupnya berat adalah penyakit kulit yang ia derita sejak kecil. Kulitnya sering mengelupas, memerah, perih, dan tampak buruk di mata orang awam. Walaupun penyakit itu tidak menular, sebagian besar warga desa tidak pernah benar-benar percaya. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan menghindar selalu mengikutinya. "Jangan dekat-dekat, nanti ketularan," bisik seorang ibu pada anaknya. "Kenapa dia nggak tinggal jauh dari kampung saja sih?" komentar seorang bapak. "Aku takut lihat dia," kata seorang anak kecil sambil bersembunyi di balik ibunya. Raka mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, dan ia selalu mencoba mengabaikan. Pagi itu, ia membawa satu ikat kayu bakar ke rumah Bu Sarmi yang biasanya membeli kayu darinya. Bu Sarmi adalah salah satu dari segelintir orang yang tidak takut kepada Raka, atau setidaknya tidak menunjukkannya dengan jelas. Ketika Raka tiba, perempuan itu sedang sibuk menjemur pakaian. "Bu, ini kayunya," kata Raka sambil meletakkan ikatan kayu di depan rumah. Bu Sarmi menoleh dan setenyum ramah. Terima kasih Rak, kamu rajin sekali." Raka tersenyum tipis, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Saya perlu uangnya buat beli obat, Bu." "Di sini, Nak." Ia memberi beberapa lembar uang lusuh. "Semoga membantu ya." Raka mengangguk, lalu berjalan pergi. Uang itu akan ia pakai untuk membeli salep herbal yang dijual di pasar. Meski hanya sedikit membantu, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun perjalanannya pulang tidak pernah mudah. Sekelompok pemuda desa selalu mencari alasan untuk mengganggu. "Hoi, Raka!" teriak seorang pemuda bernama Guntur yang terkenal temperamen. "Sini sebentar!" Raka menunduk dan terus berjalan, namun Guntur bersama dua temannya mendekat cepat. "Apa-apaan muka lu kalau disapa nggak jawab?" Guntur mendorong bahunya. Raka tersentak mundur. "Maaf Gun, aku buru-buru." Alasan. Pemuda itu mencibir melihat kulit Raka. "Lu tahu nggak, orang-orang jadi takut jalan deket lu. Kalau lu punya hati, lu harusnya tinggal jauh dari desa saja sih." Raka mengekapkan tangan. Sakit hati adalah bagian hidupnya sejak dulu. "Aku nggak ganggu siapapun," jawabnya pelan. "Aku cuma cari makan." "Lu justru ganggu pemandangan," Guntur kembali mendorongnya. Kali ini lebih keras. Raka hampir jatuh, tangannya tergores batu dan mengeluarkan darah sedikit. Teman-teman Guntur tertawa. "Sudahlah," ucap Raka lirih. "Aku cuma mau pulang." Namun sebelum ia pergi, Guntur meraih kerah bajunya. "Dengar ya, warga desa udah capek lihat kamu. Kalau kamu nggak pergi, jangan salahin kami kalau nanti lu beneran dibuang ke hutan." Kata itu, hutan, menggantung di udara seperti ancaman gelap. Raka tahu hutan yang dimaksud. Hutan Jawa Barat yang terkenal lebat, gelap, dan penuh hewan buas. Tempat yang bahkan pemburu enggan masuki saat malam. Raka menunduk dan melangkah pergi tanpa membalas. Ia menahan napas, menahan air mata, menahan amarah yang selama hidupnya ia kubur. Sesampainya di rumah kecilnya, ia langsung duduk bersandar di dinding dan mengusap wajahnya dengan kasar. Kulitnya sakit, dadanya sesak, pikirannya kacau. Kenapa hidup harus begini?
bisiknya. Gubuk itu sunyi. Tidak ada siapapun. Tidak ada orang tua. Keduanya meninggal saat ia masih kecil. Tidak ada saudara. Tidak ada yang mau dekat dengannya. Satu-satunya suara adalah suara angin yang menerpa daun-daun bambu di samping rumah. Raka memandang kedua tangannya. Kulit yang mengelupas tampak lagi buruk hari itu. Mungkin karena stres atau karena sinar matahari. Meski ia terbiasa, hari ini berbeda. Kata-kata Guntur terus berdengung di telinganya. Dibuang ke hutan. Ia terdiam. Baginya, itu hanya ancaman. Tapi di dalam hati kecilnya yang rapuh, ia tahu suatu hari warga desa mungkin benar-benar melakukannya. Karena bagi mereka, Raka hanya beban atau lebih buruk, kutukan. Malam itu, Raka menutup pintu gubuknya lebih cepat. Suara obrolan warga terdengar samar dari kejauhan. Beberapa menyebut namanya, beberapa mengeluhkan penyakitnya, beberapa menyalahkan dirinya seakan ia memilih lahir seperti itu. Raka menutup telinganya dengan bantal tipis. Namun suara-suara itu tetap menembus dinding tipis rumahnya, menyayat hening yang selama ini ia jadikan perlindungan. Dan di luar sana, jauh dalam gelapnya hutan, sepasang mata makhluk besar menatap ke arah desa, seolah merasakan penderitaan seseorang yang tak pernah diketahui dunia. Sehari setelah kejadian dengan Guntur, suasana desa makin terasa berat bagi Raka. Orang-orang menatapnya lebih lama dari biasanya. Beberapa memalingkan wajah ketika ia lewat. Bahkan, anak-anak yang dulu hanya sekedar takut, kini benar-benar menjauhinya, seperti menghindari wabah. Raka mencoba mengabaikan semuanya. Ia bangun pagi, membersihkan luka-luka kecil di tubuhnya, lalu berangkat ke hutan pinggir desa untuk mencari kayu bakar seperti biasa. Setiap gerakan terasa perih karena kulitnya mengelupas semakin parah. Namun ia terus memaksa diri. Ia butuh penghasilan. Saat kembali, ia mendengar suara kerumunan dari arah balai desa. Suara banyak orang bercampur amarah. Raka mendekat perlahan. Ia tidak ingin terlibat, tapi rasa takut membuatnya ingin tahu. "Pokoknya kita nggak bisa begini terus," teriak seseorang. "Benar! Kulitnya itu bikin orang takut," sahut yang lain. "Dia bukan anak terkutuk, dia cuma sakit," suara Bu Sarmi mencoba menengahi. "Tetap saja, kita khawatir, anak-anak bisa trauma." Nama Raka terdengar berulang-ulang. Bu Sarmi mencoba membela, tetapi jumlah warga yang memprotes jauh lebih banyak. Mereka bukan hanya takut, mereka muak, mereka lelah. Dan akhirnya, kepala desa, Pak Rengga berkata dengan nada berat, "Kalau begini terus, desa jadi resah. Kita perlu solusi. Suruh dia pergi! Usir! Buang saja ke hutan!" Raka yang mendengarnya dari kejauhan merasa seluruh tubuhnya dingin. Hatinya jatuh. Napasnya tercekat. Ia mundur perlahan, tidak ingin ketahuan. Ia pulang ke gubuknya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kemarahan sesaat. Tapi malamnya, ketukan keras menggetarkan pintu gubuknya. "Duk, duk, duk! Raka, keluar! Cepat!" Suara laki-laki dewasa banyak, setidaknya 7 atau 8 orang. Raka berdiri gemetar. Ada apa?" Pintu didobrak sebelum ia sempat membukanya. Guntu ada di depan, wajahnya penuh kebencian. Di belakangnya ada Pak Rengga, beberapa lelaki dan pemuda desa membawa obor dan tongkat. Pak Rengga menatap Raka tajam. "Kami sudah memutuskan. Demi kenyamanan warga, kamu tidak bisa tinggal di desa ini lagi." Raka terbelalak. "Apa? Maksudnya, aku tidak melakukan apa-apa." "Kamu bikin orang takut," bentak salah satu pemuda.
Tapi penyakitku tidak menular. Kami tidak peduli. Kami nggak mau resiko. Guntur meraih lengan Raka dan menariknya kasar. Ayo, ikut. Jangan banyak alasan. Raka meronta, tapi tangannya lemah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, rasa perih dari kulitnya membuat ia tak sanggup melawan. Pak, tolong, jangan. Raka memohon pada kepala desa, matanya berkaca-kaca. Aku nggak punya tempat lain. Pak Rengga menunduk sebentar, ragu, tapi tekanan warga membuatnya tegas kembali. Maafkan aku, Nak. Ini keputusan bersama. Guntur dan dua pemuda lain mendorong Raka keluar rumah. Malam gelap. Obor yang menyala menimbulkan bayangan panjang di tanah. Warga lain muncul menyaksikan dari jauh seperti menyaksikan hukuman bagi seseorang yang dianggap najis. Raka merintih. Tolong, jangan buang aku ke hutan. Aku bisa mati di sana. Lebih baik mati di hutan daripada bikin resah desa, teriak seseorang. Tangisan kecil terdengar. Bu Sarmi. Pak Renya, jangan begini. Dia anak baik. Tapi ia dilarang mendekat oleh warga lain. Raka diseret melewati batas desa. Tanah makin gelap, jangkrik makin keras, dan aroma hutan makin terasa kuat. Tolong, kumohon. Tapi benar-benar tidak ada yang mau mendengar. Saat mereka tiba di mulut hutan Jawa Barat, Guntur mendorong Raka hingga ia jatuh tersungkur ke tanah. Mulai sekarang, lu tinggal di sini, kata Guntur dengan nada mengejek. Kalau lu coba balik, lu bakal kami ikat dan lempar lebih dalam lagi. Pak Rengga berkata, semoga Tuhan melindungimu, tetapi kamu benar-benar tidak bisa kembali. Setelah itu, warga memutar balik. Obor diperbesar, langkah cepat meninggalkan Raka sendirian. Raka menatap punggung mereka menjauh. Satu persatu cahaya memudar, satu persatu suara menghilang. Sampai akhirnya, yang tersisa hanyalah gelap. Raka jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Dadanya terasa remuk. Dunia seperti runtuh di atas pundaknya. Apa? Salahku, bisiknya. Suaranya pecah. Tapi hutan tidak menjawab. Yang terdengar hanya desir angin dan suara hewan malam. Dan dari dalam gelap, sepasang mata besar mengamati, menunggu, seperti kelahiran takdir baru. Raka berjalan menyusuri hutan dengan langkah gontai. Tak ada arah, hanya mengikuti jalur yang tampak sedikit lebih terbuka. Bulan malam itu hanya setengah, membuat cahaya yang turun ke tanah seperti tersaring kabut tipis. Setiap ranting yang patah di bawah telapak kakinya terasa seperti hukuman. Setiap suara hewan liar membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Namun, rasa sakit di hati jauh lebih besar daripada ketakutan akan hewan buas. Ia menahan tangis. Aku benar-benar sendiri sekarang. Hutan Jawa Barat tidak seperti hutan pinggir desa yang biasa ia datangi untuk mencari kayu. Ini lebih liar, lebih padat, lebih sunyi. Pohonnya menjulang tinggi seperti raksasa yang menjaga gerbang dunia lain. Akar-akarnya besar dan menjulur seperti ular raksasa. Raka menelan ludah, napasnya menggigil. Kalau aku tetap di sini, aku bakal mati, gumamnya. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari kejauhan. Krek! Raka menoleh cepat. Siapa di sana? Tidak ada jawaban, namun bulu kuduknya berdiri. Ia mempercepat langkah melewati semak rimbun yang menyayat kaki, hingga ia menemukan sebuah sungai kecil. Airnya jernih memantulkan cahaya bulan.
Raka langsung berlutut dan minum. Air dingin itu memberi sedikit kekuatan. Namun ketika ia hendak bangun, krak! Kali ini lebih dekat, lebih berat. Bukan manusia. Raka memutar badan pelan. Lalu ia melihatnya. Dari balik semak muncul sesosok makhluk besar dengan bulu putih keperakan yang bersinar di bawah cahaya bulan. Seekor macan putih. Tubuhnya besar, jauh lebih besar dari macan pada umumnya. Matanya kuning terang, auranya memancarkan kekuatan, dan anehnya, keagungan. Raka membeku, kakinya lunglai, napasnya tercekak. Macan? Suaranya tercekak. Macan itu melangkah maju. Langkahnya tenang namun dalam. Tidak tergesa-gesa, tidak brutal. Seperti ia sangat yakin akan setiap gerakan tubuhnya. Raka jatuh terduduk. Jangan makan aku, kumohon. Macan itu berhenti tepat di depannya. Nafas hangatnya menyentuh kulit luka Raka. Namun tidak ada cakaran, tidak ada raungan, tidak ada serangan. Yang ada hanyalah tatapan, tajam namun lembut. Seolah ia mengenali Raka. Seolah ia tahu penderitaan anak itu. Perlahan, macan itu mendekatkan kepalanya, menyentuhkan pipinya ke bahu Raka. Raka tertegun, air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Kamu nggak takut aku?" bisiknya. Macan itu mendengus pendek seperti menjawab, "Tidak." Raka memejamkan mata. Selama ini tidak ada seorang pun yang mau menyentuh dirinya. Orang-orang selalu menghindar, menutup hidung, menjauhi seolah ia membawa wabah. Namun seekor macan putih mendekatinya tanpa ragu. "Terima kasih." Suaranya pecah. Macan itu kemudian duduk di sampingnya, tubuhnya hangat dan besar, memberikan perlindungan di tengah hutan gelap. Untuk pertama kalinya, Raka tidak merasa sendirian. Raka terbangun di pagi hari dengan tubuh kedinginan. Hutan Jawa Barat berubah saat pagi. Kabut turun rendah membuat setiap pohon tampak seperti bayangan raksasa yang berjaga. Ia meringkuk sambil meraih lengannya sendiri. Namun ketika ia menoleh, macan putih itu masih di sana, duduk tegap seperti penjaga. Tatapannya mengawasi sekitar seolah memastikan tak ada bahaya mendekat sepanjang malam. "Kamu tetap jagain aku?" tanya Raka ragu. Macan itu mengangguk kecil, atau setidaknya gerakan kepalanya terasa seperti itu. Raka tersenyum tipis meskipun tubuhnya sakit. "Kalau kamu ngerti, makasih ya." Macan tersebut berdiri, menguap, lalu mendorong pundak Raka dengan kepalanya, memaksa pemuda itu berdiri dan berjalan. "Kamu mau aku ikut?" Raka mengikuti dorongan lembut itu. Macan itu melangkah perlahan ke arah hutan bagian dalam. Raka mengikutinya, meski ia takut. Namun nalurinya berkata satu hal, macan ini tidak ingin menyakitiku. Beberapa jam mereka berjalan dalam diam. Suara sungai terdengar di kejauhan. Burung-burung bersuara. Raka merasa aneh. Untuk pertama kalinya, hutan yang seharusnya menakutkan terasa melindungi dirinya. Saat mereka tiba di sebuah area yang lebih lapang, macan itu berhenti. Di sana ada sebuah goa besar di tebing bebatuan. Dari dalamnya meniup angin hangat. "Tempat kamu?" tanya Raka. Macan itu menatap Raka lama. Ada sesuatu di mata binatang itu yang Raka belum mampu pahami. Sesuatu yang bukan sekedar kecerdasan binatang, melainkan kedalaman jiwa. Raka masuk pelan. Gua itu tidak gelap total. Ada celah yang membiarkan cahaya masuk, membuatnya hangat dan aman. "Aku boleh di sini?" Raka bertanya lagi.
Macan itu mendekat, menyentuhkan kepala ke dada Raka. Sekali lagi, sebuah isyarat. Kamu aman di sini. Raka menahan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang atau sesuatu menerima dirinya tanpa syarat. Dan malam itu, ketika hujan turun dan angin menerpa pepohonan, Raka tidur bersandar pada tubuh hangat macan putih itu tanpa takut. Hari berganti hari. Raka mulai terbiasa hidup di goa ditemani macan putih itu. Ia mengumpulkan buah hutan, mandi di sungai kecil, dan tidur berdekatan dengan penjaga putih yang selalu mengawasinya. Namun, penyakit kulitnya memburuk. Luka-luka di lengannya semakin perih. Suatu sore, saat ia membersihkan tubuh di sungai, darah mengalir dari salah satu lukanya. Raka meringis. Macan itu segera mendekat, mendengus gelisah. Ia menjilati luka Raka, membuat pemuda itu kaget. Jangan, nanti kamu sakit. Namun justru setelah itu, sesuatu aneh terjadi. Luka yang dijilat perlahan mereda. Merahnya mengecil, perihnya berkurang. Raka terbelalak. Kok bisa? Macan itu hanya menatapnya, seolah berkata, "Aku memang berbeda." Malamnya, ketika Raka tertidur, ia dikejutkan oleh cahaya lembut dari arah luar gua. Macan putih itu berdiri memandangi bulan penuh, dan tubuhnya memancarkan sedikit cahaya perak. Raka menutup mulutnya, terpukau. "Apa kamu makhluk biasa?" Macan itu menoleh. Tatapannya terlalu manusiawi. Itu pertama kalinya Raka merasa bahwa ada rahasia besar dalam diri macan itu. Pada malam bulan purnama berikutnya, Raka terbangun karena mendengar suara seperti gumaman. Cahaya lebih terang memenuhi goa. Ia bangun pelan, menatap macan putih itu yang berdiri tegak. Matanya terpejam, tubuhnya bergetar. "Kamu kenapa?" Raka panik. Macan itu mengaum pelan, bukan auman marah, tetapi auman penuh energi yang tak biasa. Cahaya perak dari tubuhnya makin kuat. Tubuh besar itu mulai menyusut, bulu putih berganti menjadi kulit halus. Cakar memudar menjadi jari manusia. Wujud macan memanjang, mengecil, membentuk siluet perempuan. Raka terpaku, bibirnya bergetar tak mampu berkata apa-apa. Dan dalam beberapa detik, di tempat macan itu berdiri seorang perempuan paling cantik yang pernah dilihat Raka. Kulitnya putih bening, rambutnya panjang mengalir seperti kabut. Matanya keemasan lembut, tubuhnya anggun seperti diukir dari cahaya bulan. Perempuan itu membuka mata, dan suaranya terdengar seperti angin sepoi. "Aku, Sari, ratu hutan ini." Raka mundur 2 langkah. Kamu?" "Iya," jawabnya. "Macan itu adalah aku." Raka ingin bicara, tapi suaranya hilang. Ia hanya mampu menatap perempuan itu dengan campuran takjub dan ketakutan. Sari mendekat, tubuhnya memancarkan kehangatan lembut. "Kamu tidak perlu takut, Raka. Kenapa kamu nolong aku?" Sari menunduk, menyentuh pipi Raka dengan lembut, sentuhan yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun. "Karena kamu adalah manusia yang paling kesepian yang pernah kulihat." Air mata Raka langsung jatuh. Sari menceritakan segalanya.
Ia adalah penjaga hutan, makhluk setengah roh yang dapat berubah menjadi macan putih, wujud pelindung hutan dan semua makhluk di dalamnya. Aku sudah hidup sangat lama, katanya. Namun selama ini aku jarang menunjukkan wujud asliku kepada manusia. Kenapa ke aku? Raka bertanya. Sari tersenyum sendu. Karena kamu tidak pernah menyakiti apapun. Bahkan ketika kamu disakiti manusia lain, hatimu tidak berubah jahat. Raka menunduk. Aku cuma nggak mau jadi beban. Sari memegang tangannya. Kamu bukan beban. Kamu hanya terluka. Raka mengisak. Sari memeluknya. Sentuhannya lembut seperti membungkus seluruh luka yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bersama Sari, Raka belajar banyak hal. Cara mengenali tanaman obat, cara membaca arah angin, dan cara mendengar suara hutan. Ia mulai merasa hidup kembali. Namun di balik kehangatan itu semua, Sari menyimpan sesuatu. Tatapannya pada Raka bukan hanya tatapan penjaga pada manusia yang ia selamatkan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat, lebih berbahaya. Raka tidak menyadari bahwa ratu hutan itu mulai jatuh cinta. Sementara itu, di desa Barem, masalah besar muncul. Sejak Raka pergi, desa justru mengalami rentetan musibah. Sumur mengering, hewan ternak hilang, dan anak-anak sering sakit. Ini pasti gara-gara kita mengusir dia, kata Bu Sarmi. Namun warga tidak terima. Dia pembawa sial. Dia pergi saja, sudah mending. Jangan bilang kita harus jemput dia. Tetapi keadaan semakin buruk. Badai menghantam, lahan tidak subur, hewan liar turun ke desa. Akhirnya, Pak Rengga berkata, "Kita harus cari dia." Guntur menggerutu. "Ngapain?" "Tapi kalau dia mati di hutan, kita dihukum alam," jawab seorang tua. Dengan terpaksa, rombongan kecil mulai masuk hutan menuju takdir yang tidak mereka sangka. Raka sedang memetik buah ketika ia mendengar jeritan manusia. "Tolong!" Ia dan Sari segera berlari. Mereka menemukan Guntur dan dua pemuda dikejar babi hutan besar. Raka spontan melempar batu untuk mengalihkan perhatian hewan itu. Babi itu mengalihkan serangan ke Raka. Namun, sebelum ia diterjang, Sari berubah menjadi macan putih dan melompat menghantam hewan itu hingga kabur. Guntur tertegun. Apa itu?" Raka menghampiri mereka. "Kalian gak apa-apa?" Guntur justru mundur. "Kenapa lu gak mati-mati sih?" Sari meradang, bulunya berdiri. Raka memegang bahunya. "Tenang." Guntur dan teman-temannya kabur ketakutan. Sari kembali berubah menjadi manusia. Tatapannya penuh kekecewaan. "Manusia selalu takut?" Raka memegang tangannya. "Aku nggak takut." Sari tersenyum. "Karena kamu berbeda." Hari-hari setelahnya, Raka dan Sari semakin dekat. Mereka memasak bersama, mandi di sungai, dan duduk berdua di tebing memandangi matahari terbenam. Raka mulai memandang Sari bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai seseorang yang membuat hatinya hangat untuk pertama kalinya. Suatu sore, Raka bertanya, "Sari, kalau kamu ratu hutan, apa kamu boleh dekat dengan manusia?" Sari tersenyum kecil. "Aturannya tidak." "Lalu, kenapa kamu dekat denganku?" Sari menatapnya lama. "Karena hatiku memilihmu." Raka terdiam. Jantungnya berdetak kencang.
Sari mendekat. Bolehkah aku tetap di sampingmu? Raka menggenggam tangannya. Jangan pernah pergi. Malam itu, Sari tidur di pelukan Raka. Ratu hutan mencintai anak muda yang dibuang dunia. Raka dan Sari kembali diganggu ketika rombongan warga desa datang lebih dalam ke hutan, dipimpin Pak Rengga. "Raka, kalau kamu di sini, keluarlah!" teriaknya. Raka keluar bersama Sari dalam wujud manusia. Warga terbelalak. "Siapa perempuan itu? Hantu? Roh hutan?" Pak Rengga menunduk hormat. "Kami mencari Raka untuk meminta maaf." Guntur cemberut tapi tidak bersuara. Raka terdiam. Sari maju selangkah. "Kalian membuang seorang yang tidak bersalah." "Tapi kami takut. Kami salah." Sari menatap mereka. Suaranya tegas. "Jika kalian ingin Raka kembali, perlakukan dia sebagai manusia." Raka menatap Sari. "Aku mau kembali?" Namun Sari memegang tangannya erat, takut kehilangan. Warga menunggu jawabannya. Raka melihat warga yang dulu membencinya, lalu melihat Sari yang merawatnya, mencintainya tanpa takut kulitnya. Ia menarik napas. "Saya tidak kembali." Warga terdiam. Pak Rengga menunduk. "Kami mengerti." Bu Sarmi menangis haru. "Kalau kamu bahagia, itu sudah cukup." Raka memegang tangan Sari. "Tempatku bukan di desa yang menolak aku. Tempatku di sini." Sari memeluknya erat. Tubuhnya bergetar karena lega. Warga pergi dengan perasaan campur aduk. Penyesalan, sedih, namun akhirnya memahami. Raka dan Sari berdiri berdampingan, menatap matahari terbenam. Namun tiba-tiba, Sari menatap Raka serius. "Kalau kamu tinggal di sini, akan ada harga." "Apa itu?" "Untuk hidup berdampingan denganku, kamu harus menjadi bagian dari hutan." Raka tidak ragu. "Kalau itu berarti bersamamu, aku siap." Sari menyenyum dan mencium keningnya. Cahaya memenuhi tubuh Raka. Tubuh Raka bergetar saat energi mengalir dalam dirinya. Kulitnya yang rusak perlahan sembuh. Luka-luka yang dulu membuatnya dikucilkan hilang. Tubuhnya menguat, matanya tampak lebih tajam. Ia merasakan hutan, seakan ia bisa mendengar detak jantung setiap pohon. Sari memegang wajahnya. "Mulai sekarang, kamu bukan hanya manusia." Raka memandang tangannya yang kini bersinar tipis. "Aku... apa? Pendampingku, Raja Hutan ini." Raka tersenyum untuk pertama kalinya tanpa rasa sakit. Sari berubah menjadi macan putih dan mengaum ke langit. Raka mengaum bersama, suara barunya bergema kuat. Di tebing hutan, dua makhluk, satu manusia roh, satu macan putih, berdiri berdampingan menjaga wilayah mereka. Dan sejak hari itu, legenda tentang Raka dan Ratu Hutan menyebar di seluruh Jawa Barat. Bukan legenda tentang kutukan, tapi tentang anak yang dibuang dunia dan menemukan cinta yang menyembuhkan segalanya.